dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, terkadang ujian itu bisa menjadi nikmat. Terkadang ujian, cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya itu bisa menjadi nikmat, bisa menjadi kebaikan bagi hamba tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala kadang menguji hamba-hambanya yang soleh dengan dimasukkannya ke dalam penjara. Dan begitu banyak kisah-kisah para ulama yang mereka dimasukkan ke dalam penjara. Dan di antara orang yang paling soleh yang dipenjara adalah Nabi kita, Nabi Yusuf alaihissalam. Dan di antara beberapa ulama yang dipenjara seperti Imam Ahmad, bahkan beliau sampai disiksa dalam penjara, dicambuk berkali-kali. Di antaranya juga adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan seterusnya. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang soleh. Mereka adalah ulama yang berilmu, yang ibadahnya tidak diragukan lagi. Namun Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan memasukkannya ke dalam penjara. Allah Subhanahu wa taala menjadikan surah Yusuf agar kita mengambil pelajaran yang begitu banyak di dalamnya. Allah menyebutkan kisah Yusuf itu adalah ahsanul qasasi, kisah yang paling indah. Membahas tentang tadabbur surat Yusuf alaihi salatu wassalam. Dipersembahkan oleh, disponsori oleh. Semoga Anda dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah sekalian yang kami hormati, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang kita dapatkan dari pemberian-pemberiannya, dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan di antara nikmat yang terbesar yang patut kita syukuri di hari-hari ini, di hari-hari mulia, adalah ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita hidayah, masih memberikan kepada kita keistiqomahan, hingga kita masih bisa merasakan nikmatnya beribadah, nikmatnya melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa saat ini kita sudah berada di pertengahan Ramadan, di malam ke-15 dari bulan suci Ramadan. Kita masih ingat betul ketika Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di bulan Ramadan. Namun ternyata hari-hari Ramadan adalah hari-hari yang singkat, yang cepat, dan begitulah Allah Subhanahu wa taala menyifatkan hari-hari di bulan suci Ramadan. Allah berfirman, ayyaman ma'dudat. Bulan suci Ramadan adalah hari-hari bilangan yang terhitung, yang sedikit, yang singkat. Maka sepatutnya kita menggunakan waktu yang singkat ini, kesempatan yang berharga ini,
untuk memperbanyak bekal-bekal kita, dan di antara bekal yang terbesar adalah ketakwaan dan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi seorang hamba yang ketika di awal-awal Ramadan kita begitu semangatnya, kita begitu banyaknya melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun di akhir Ramadan, di pertengahan sampai akhirnya, kita sudah tidak kelihatan lagi mengerjakan kebaikan, atau mungkin kita hanya menyisihkan sebagian atau sisa-sisa dari waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Bulan suci Ramadan seluruhnya adalah rahmat, ampunan, dan pembebasan dari neraka. Namun tentu pertengahan akhir dari bulan suci Ramadan itu jauh lebih baik daripada pertengahan awal dari bulan suci Ramadan, dan 10 akhir bulan suci Ramadan itulah penentu bagi kita apakah kita betul-betul berhak mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang bertakwa adalah orang yang memanfaatkan kesempatan, orang yang memanfaatkan waktu-waktu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengerjakan ketaatan di atas ilmu dan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dia menjauhi maksiat, menjauhi dosa-dosa di atas ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia takut dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salam dan salawat kita selalu kirimkan dan aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan kita, beliau adalah pemberi syafaat kita nanti di hari akhirat kelak. Beliau sallallahu alaihi wasallam hanya mendapatkan bulan suci Ramadan sebanyak 9 kali dalam hidupnya, namun beliau menjadi manusia yang paling mulia, manusia yang terbaik yang memanfaatkan bulan suci Ramadan, karena kehidupan beliau ketika datang bulan suci Ramadan itu berbeda di bulan-bulan yang lainnya. Maka semoga kita bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan dan kita bisa mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami diminta untuk mengisi malam ini mengganti jadwal dari salah seorang ustadz kita. Beliau berhalangan, maka kami diamanahkan untuk mengisi kekosongan jadwal ta'lim malam kita ini. Semoga apa yang kita dapatkan nanti dan apa yang kita baca itu bisa bermanfaat bagi kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Kajian kita, pembahasan kita di malam-malam bulan suci Ramadan di masjid-masjid yang telah ditetapkan, tidak seperti pembahasan-pembahasan di masjid-masjid yang lainnya. Kita di masjid kita dan di 3 masjid mungkin di Makassar ini, di Masjid Wihda dan Masjid Anas bin Malik Istibar, kita mengkhususkan pembahasan kajian terbaru kita membahas tadabbur dari surah Yusuf, surah yang ke-12 di antara surah yang terbaik, surah yang berisi begitu banyak
faedah-faedah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kita, dan kita diperintahkan untuk mengambil faedah-faedah dari surah Yusuf tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di awal surah Yusuf mengatakan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami, kata Allah, akan menceritakan kepadamu kisah yang terbaik. Ya, para ulama berbeda pendapat apakah kisah yang terbaik ini yang dimaksudkan adalah Al-Quran secara keseluruhan, atau Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bahwa kisah yang terbaik adalah kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Dan pembahasan kita ambil dari kitab yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Nasir Al-Umar hafizahullah ta'ala, yang berjudul Tadabbur Surah Yusuf, ya, yang ditulis oleh beliau. Untuk malam ini, ya, tadi kami tanya panitia, pembahasan terakhir adalah kisah Nabi Yusuf bersama dua Zulaikha. Ya. Ya, kalau tadi info dari panitia, katanya pembahasan kemarin adalah kisah Nabi Yusuf bersama dua pemuda dalam penjara. Ya, yang mana yang betul ini? Kalau kisah bersama Zulaikha berarti kisah di penjara belum dibahas. Ya, belum ya? Ya. Ya. Tidak apa-apa. Ya. Jadi untuk malam ini insyaallah kita melanjutkan saja. Ya, tadi kami menyampaikan kisah mimpi raja. Ya, berarti Nabi Yusuf sudah bertemu dengan dua pemuda dalam penjara. Namun kebanyakan jamaah yang hadir katakan belum dibahas. Belum, ya. Ya, ala kulli hal. Jadi untuk malam ini kita masuk ke pembahasan yang baru. Pembahasan tentang Nabi Yusuf atau kisah Nabi Yusuf bersama dua pemuda di dalam penjara. Dan judul yang Syekh berikan adalah Ma'al hikmah qad takunu al-mihna minha. Jadi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, terkadang ujian itu bisa menjadi nikmat. Terkadang ujian, cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya itu bisa menjadi nikmat, bisa menjadi kebaikan bagi hamba tersebut. Dan itu merupakan hikmat yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada hamba-hambanya. Dan mungkin hikmat tersebut belum diketahui oleh hamba-hamba. Jadi terkadang kita merasakan ujian, merasakan cobaan, merasakan kesusahan, kita langsung mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita merasa orang yang paling sengsara, orang yang paling sulit hidupnya.
Namun Allah Subhanahu wa taala justru mendatangkan keburukan atau mendatangkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Di balik dari cobaan itu ada kebaikan, ada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita. Bagian pertama dari pembahasan ini, Syekh mengatakan al-ibtila'u sunnatullahi fi ibadihi. Ujian adalah ujian, cobaan adalah ketetapan Allah, kepastian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi siapapun yang merasa sebagai hamba, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan merasakan yang namanya ujian. Pasti dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memulai kisah Nabi Yusuf dengan dua pemuda ini dan mengatakan ketika Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, ketika wanita-wanita yang berada di zamannya memfitnah Nabi Yusuf dengan fitnah yang keji dan seterusnya, maka pembesar atau menteri dari raja pada saat itu memutuskan untuk memasukkan Nabi Yusuf ke dalam penjara. Namun ternyata Nabi Yusuf tidak sendiri dimasukkan ke dalam penjara. Allah mengatakan wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Pada saat itu masuk juga dua pemuda bersama Nabi Yusuf ke dalam penjara. Dan penjara tentu adalah ujian bagi Nabi Yusuf dan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bagi manusia. Bagaimanapun enaknya fasilitas di dalam penjara, makanan, tempat tidur dan seterusnya, namun hakikatnya dia adalah ujian, dia adalah cobaan. Tidak ada orang yang mau hidup dalam penjara. Bagaimanapun fasilitas yang disiapkan, makanan yang terenak yang kita dapatkan, yang didapatkan di dalam penjara, yang disiapkan dalam penjara, tentu makanan yang sederhana yang kita rasakan di rumah itu jauh lebih baik, jauh lebih nikmat daripada makanan yang paling enak mungkin disiapkan di dalam penjara. Karena di dalam penjara seseorang akan terkurung, seseorang tidak merasakan yang namanya kebebasan. Dan Allah Subhanahu wa taala kadang menguji hamba-hambanya yang soleh dengan dimasukkannya ke dalam penjara. Dan begitu banyak kisah-kisah para ulama yang mereka dimasukkan ke dalam penjara. Dan di antara orang yang paling soleh yang dipenjara adalah Nabi kita, Nabi Yusuf alaihissalam. Dan di antara beberapa ulama yang dipenjara seperti Imam Ahmad, bahkan beliau sampai disiksa dalam penjara, dicambuk berkali-kali. Di antaranya juga adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan seterusnya. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang saleh. Mereka adalah ulama yang berilmu, yang ibadahnya tidak diragukan lagi. Namun Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan memasukkannya ke dalam penjara. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Asyaddun nasi bala al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal." Manusia yang paling berat cobaannya, yang paling dahsyat cobaannya di dunia, ujiannya di dunia adalah para nabi. Jadi para nabi, kenapa mereka menjadi manusia yang paling mulia? Di antaranya karena ketika di dunia Allah Subhanahu wa taala mengambil sebagian kenikmatan dunia dari mereka, dan nanti mereka telah disiapkan kenikmatan yang jauh lebih baik, jauh lebih besar di akhirat kelak. Maka bagiannya dari dunia Allah Subhanahu wa taala mengambilnya sedikit. Kata Rasulullah, manusia yang paling berat cobaannya, paling berat ujiannya adalah para nabi dan orang yang memiliki kedudukan atau memiliki derajat, memiliki ilmu setelahnya. Jadi semakin tinggi keimanan seseorang, maka akan semakin besar ujian dan cobaan yang didapatkan. Maka kita kadang merasa
hidup kita mulus-mulus saja, hidup kita lurus-lurus saja. Kita mengatakan, kenapa kita jarang mendapatkan ujian, jarang mendapatkan cobaan? Mungkin salah satu sebabnya adalah keimanan kita mungkin belum terlalu kuat, belum terlalu kokoh. Karena kapan keimanan kita itu kuat, kapan keimanan kita tinggi, maka ujian akan mendatangi kita. Syekh mengatakan bahwa kapan seseorang mendapatkan ujian, kapan seseorang mendapatkan cobaan, maka hal yang patut yang dia kerjakan adalah mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dan mengharapkan pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kepadanya. Dan apa saja yang kita rasakan dari kesusahan itu adalah takdir, itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena campur tangan orang lain. Yang mungkin itu adalah salah satu sebab, namun ujungnya adalah semuanya telah ditetapkan, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu diturunkan untuk Allah Subhanahu wa taala bisa melihat siapa di antara hambanya yang betul-betul beriman kepada takdir Allah, dan siapa di antara hambanya yang keimanannya masih belum terlalu kuat. Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayatnya mengatakan, ketika menguji, ketika memberikan cobaan, Allah mengatakan liyamizal khabitha minat thayyib, agar Allah Subhanahu wa taala bisa memisahkan siapa di antara hambanya yang betul-betul baik dan siapa di antara hambanya yang buruk, yang hanya bermain-main dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, bagaimanapun juga penjara adalah ujian yang setiap hamba, setiap dari kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak diberikan ujian tersebut. Karena kapan seseorang di penjara, maka seperti yang kita katakan tadi, hidupnya akan terkekang, hidupnya akan terkurung, mungkin dia tidak mampu untuk melewatinya. Maka sebelum kita mendapatkan ujian ini, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari ujian, dari cobaan penjara. Karena Rasulullah SAW ketika mengatakan tentang perang, tentang jihad, jangan pernah berharap, ya, jangan pernah berharap untuk bertemu dengan musuh. Jangan kita, karena kita merasa seorang yang kuat, seorang yang memiliki peralatan yang lengkap, lalu kita seakan-akan menantang dan ingin mencari musuh. Jangan. Rasulullah SAW melarang kita untuk berharap bertemu dengan musuh. Namun kata Rasulullah, ketika kalian bertemu musuh, maka tidak ada pilihan lain, kalian harus menghadapinya. Namun sebelum kalian ditakdirkan untuk bertemu dengan musuh, maka mintalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah, agar kita dijauhkan dari keburukan-keburukan. Nabi Yusuf alaihissalam ketika dimasukkan ke dalam penjara, dan kedua pemuda juga dimasukkan ke dalam penjara, kedua pemuda ini melihat dari Nabi Yusuf tanda-tanda kebaikan, tanda-tanda bahwa Nabi Yusuf merupakan orang yang patut didekati, orang yang patut ditemani. Dan harusnya kita juga memiliki, ya, ciri-ciri yang seperti dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi sebelum orang berbicara dengan kita, sebelum orang berinteraksi dengan kita, kita sudah dipandang, kita dilihat bahwa nampak dari wajah kita adalah orang-orang yang baik. Kita orang-orang yang sering menyebar kebaikan, kita sering senyum kepada orang lain dan seterusnya, agar
dakwah yang kita sampaikan nantinya itu akan mudah tersampaikan, karena orang selain melihat dari perkataan kita, mendengar dari perkataan kita, orang juga melihat bahwa kita merupakan orang yang paling baik akhlaknya. Ya, kata Syekh bahwa yang nampak, ya sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwa Nabi Yusuf nampak darinya akhlak yang baik. Sebelum dia menyampaikan, sebelum dia berdakwah dengan perkataannya, Nabi Yusuf telah terlebih dahulu berdakwah dengan perbuatannya, dengan akhlaknya. Bahkan kata dua pemuda ini, beliau mengatakan, mereka mengatakan, inna naraka minal muhsinin, kami melihat kamu wahai Yusuf di antara orang-orang yang baik. Jadi sebelum kami mengenalmu, kami sudah melihat bahwa ada tanda-tanda kebaikan yang nampak dari akhlakmu. Dan manusia, siapapun mereka, entah dia orang jahat, apalagi orang baik, mereka sangat suka bergaul dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Ya, jadi siapapun manusia itu, walaupun mungkin dia suka mengganggu orang lain, namun dalam dirinya, pada hakikatnya dia suka bergaul dengan orang yang memiliki akhlak yang baik. Apalagi ketika dia adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang juga memiliki akhlak yang baik, tentu dia sangat suka, sangat senang bergaul dengan orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang bukan saja dari perkataannya perkataan yang baik, namun juga nampak dari akhlak dan perbuatannya. Kemudian ketika dua pemuda ini mendatangi Nabi Yusuf, dua pemuda ini ingin meminta kepada Nabi Yusuf untuk Nabi Yusuf menafsirkan atau menakwilkan, menjelaskan mimpi yang dia dapatkan ketika dia tidur. Jadi kedua pemuda ini sengaja mendatangi Nabi Yusuf karena ingin meminta ilmu dari Nabi Yusuf, ingin meminta tafsir dari mimpi yang telah mereka dapatkan. Dan Nabi Yusuf alaihissalam tidak sekedar memberikan penjelasan terhadap mimpi yang didapatkan oleh dua pemuda ini, namun sebelum dia menceritakan, sebelum dia menjelaskan mimpi yang didapatkan oleh dua pemuda ini, Nabi Yusuf alaihissalam terlebih dahulu memulai penjelasannya dengan mengenalkan kedua pemuda ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu kebanyakannya manusia pada saat itu musyrik, yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yusuf alaihissalam ingin mengingatkan kepada mereka bahwa sebelum kamu datang, jadi Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan kepada dua pemuda ini, sebelum kamu datang menjelaskan mimpi yang telah kamu dapatkan, ilmu terhadap mimpi atau saja yang kita dapatkan, kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan, satu ayat, beberapa hadis, maka hendaknya kita menyampaikan kepada orang-orang lain. Apalagi kalau kita rasa bahwa orang itu membutuhkan penyampaian-penyampaian yang kita akan sampaikan kepadanya. Mungkin dia ingin mengajak kita untuk membahas sesuatu yang lain, namun sebelum kita meladeni mereka, sebelum kita menjelaskan apa yang mereka minta, hendaknya kita mensisipkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai agama sebelum kita mulai membahas hal yang mungkin tidak ada kaitannya dengan agama. Namun hendaknya kita menjadi seorang yang bijak. Kita memanfaatkan apapun momen, waktu, kesempatan untuk kita berdakwah, untuk kita menebarkan kebaikan yang kita dapatkan. Maka Nabi Yusuf alaihissalam sebelum memulai mimpinya, sebelum memulai membahas mimpi, dia terlebih dahulu memperkenalkan kepada kedua pemuda ini terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam
melanjutkan bahwa apa yang saya dapatkan ini adalah apa yang telah diajarkan kepada orang-orang tua saya sebelumnya. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam menyebutkan bapaknya dan menyebutkan kakek-kakeknya. Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan bahwa agama atau kepercayaan yang saya dapatkan, yang saya yakini, itu juga yang diyakini, yang dijalani oleh orang-orang tua saya. Beliau menyebutkan bapaknya, wattaba'tu millata abai, bapak-bapak saya, di antara mereka Ibrahim. Beliau alaihissalam menyebutkan kakeknya Ibrahim, kemudian Ishaq kakeknya, dan kemudian Ya'qub alaihissalam. Dan beliau ingin mengajarkan bahwa seseorang itu akan terpengaruh dengan kepercayaan dan dengan agama dari orang tuanya terdahulu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwa setiap dari hamba, setiap dari anak cucu Adam itu lahir dalam keadaan fitrah. Namun orang tuanya lah yang mengajarkan kepadanya kepercayaan Yahudi, Nasrani, Majusi dan seterusnya. Namun pada hakikatnya setiap manusia yang baru lahir itu dilahirkan di atas fitrah dan di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yusuf alaihissalam ingin mengajarkan bahwa apa yang dia bawa, apa keyakinan yang dia yakini sekarang, bukan keyakinan yang baru dia buat-buat, namun itu juga telah diyakini oleh orang tua dan kakek-kakek sebelumnya. Dan ketika Nabi Yusuf alaihissalam telah menyebutkan bahwa kepercayaan yang dia yakini adalah kepercayaan yang juga dibawa oleh orang tuanya sebelumnya, Nabi Yusuf memulai dakwanya di atas tauhid, mengajak kedua pemuda ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dakwah yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami telah mengutus di setiap umat ada satu rasul yang mana mereka membawa satu keyakinan, an ya'budullah, mereka mengajak untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan menjauhi sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepercayaan agama yang dibawa seluruh nabi dan rasul adalah satu, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan mungkin hukum halal dan haramnya, setiap rasul memiliki ajaran masing-masing, namun untuk keyakinan semuanya di atas jalan yang satu, jalan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Nabi Yusuf alaihissalam mengajak mereka untuk berfikir, mengajak mereka terhadap tauhid, kepada tauhid, dan menjauhi segala macam kesyirikan, Nabi Yusuf alaihissalam baru memulai penafsiran atau penakwilan dari mimpi yang didapatkan oleh kedua pemuda tersebut. Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan kepada pemuda ini, atau salah satu dari pemuda, dia mengatakan, ya sahibai sijin, wahai narapidana, atau wahai orang yang berada dalam penjara. Dan Nabi Yusuf alaihissalam menggunakan kata sahib, teman. Jadi ya boleh, terkadang kita menggunakan istilah teman
walaupun mungkin yang kita maksudkan bukan ya saudara kita seiman, namun kita menggunakan kata itu untuk bisa lebih dekat dan untuk bisa lebih akrab, dan ini bukan sesuatu yang terlarang. Dan Nabi Yusuf alaihissalam mengingatkan kepada mereka nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan Nabi Yusuf apapun keadaan, apapun ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan nanti kepada kita, kita akan menjalaninya dengan tenang, karena kita yakin bahwa yang menetapkan ini adalah Zat yang Maha mengetahui apa-apa yang paling baik untuk hamba-hambanya. Kemudian di antara faedah yang kita dapatkan dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam bersama dua pemuda di dalam penjara adalah seorang dai hendaknya memiliki sifat maha lembut, memiliki perangai akhlak yang mulia, menggunakan kalimat, menggunakan kata-kata yang baik agar mad'u objek dakwanya itu tertarik dan mau mendengarkan ajakan dakwanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Allah berfirman, sekiranya engkau wahai Muhammad, karena bukan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat lembut terhadapmu. Kata Allah, sekiranya engkau kasar, suka marah-marah, memiliki kata-kata yang tidak baik, maka orang-orang yang berada di sekitarmu itu akan menjauhimu. Apapun kalimat-kalimat atau apapun ajaran-ajaran yang engkau bawa, namun ketika engkau menggunakan kata-kata yang tidak baik, maka orang akan menjauhi kita. Walaupun yang kita bawa adalah kebenaran, namun kapan kita membawa kebenaran itu dengan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak sepantasnya untuk disampaikan, maka orang akan menjauhi kita. Namun sebaliknya, terkadang ada orang ya menerima ajakan walaupun dia mengetahui ajakannya itu adalah ajakan untuk bermaksiat, ajakan untuk melakukan kesalahan, melakukan dosa. Namun karena dia diajak dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut, kalimat yang sopan, maka dia akan tertarik. Maka kita sebagai seorang dai lebih pantas menggunakan kata-kata yang baik, kalimat-kalimat yang baik, karena yang kita bawa, yang kita sampaikan adalah kebaikan, ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha lembut, yang suka kebaikan terhadap hambanya, dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, ajaran yang dibawa oleh seorang nabi yang memiliki akhlak yang agung. Maka kita sebagai seorang dai, sekali lagi kita mengajak orang lain dengan akhlak, dengan kata-kata dan dengan kalimat yang baik. Kemudian di antara faedah yang bisa kita dapatkan dari kisah Nabi Yusuf bersama dua pemuda dalam penjara adalah kedua pemuda ini merasa bahwa ilmu, khususnya ilmu mimpi, takwil mimpi, itu tidak sembarang orang bisa menjelaskan. Dan dia sudah sangat tepat mendatangi seorang yang sangat tepat, Nabi Yusuf alaihissalam, yang diberikan ilmu tentang hal tersebut. Maka hendaknya kita mencontohi kedua pemuda ini. Ketika ada permasalahan yang kita dapatkan, ada urusan-urusan yang kita dapatkan, persoalan-persoalan
entah dia berkaitan tentang kehidupan kita di akhirat ataupun persoalan-persoalan yang mungkin tidak langsung berkaitan dengan akhirat, mungkin berkaitan tentang dunia, maka sepantasnya kita mendatangi orang yang berhak menjelaskan hal tersebut. Dan ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Jika engkau tidak tahu terhadap sesuatu, maka bertanyalah kepada ahli zikir, yaitu para ulama. Maka kita jangan sembarang meminta fatwa kepada orang-orang yang tidak berhak memberikan fatwa. Kita meminta pandangan, meminta pendapat, meminta penjelasan tentang hukum-hukum kepada ulama yang berhak memberikan penjelasan terhadap apa-apa yang kita dapatkan dari persoalan hidup kita. Dan Nabi Yusuf alaihissalam setelah memulai pendahuluan muqaddimah dakwahnya, beliau akhirnya menjelaskan tentang mimpi yang didapatkan oleh kedua pemuda tersebut. Jadi pemuda ini salah satunya bermimpi bahwa dia bermimpi dia nanti kerjanya menuangkan minum, khususnya dikatakan khamar, ya karena pada saat itu khamar ya tersebar karena mereka bukan orang-orang yang beriman. Dan salah satunya dia bermimpi bahwa nanti dia akan roti ada di atas kepalanya, kemudian akan dimakan oleh burung. Maka Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan mimpi dari kedua pemuda tersebut. Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan yang pertama, bahwa nanti suatu saat, ya, untuk pemuda yang pertama, suatu saat nanti kamu akan keluar dari penjara dan kamu akan diangkat menjadi pelayan dari raja, yang mana tugasmu memberikan minuman kepada raja, menuangkan minuman kepada raja. Dan takwilnya itu dekat, ya, dengan apa yang dia dapatkan dalam mimpinya. Adapun yang satunya, Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan bahwa untuk kamu yang kedua nanti juga kamu akan keluar, namun kamu akan dieksekusi, akan disalib, dan ketika engkau telah mati nantinya, maka kepalamu ya akan didatangi oleh burung dan akan dimakan. Namun Nabi Yusuf alaihissalam ketika menjelaskan takwil dari mimpi ini, dia tidak langsung menunjuk ke personnya, dia tidak langsung menunjuk ke orang, ya misalnya dia mengatakan kamu, ya orang pertama nanti kamu akan menjadi pelayan raja, orang kedua nanti kamu akan mati, akan dihukum. Dia tidak langsung menunjuk karena dia ingin menjaga perasaan, dia ingin menjaga perasaan dari kedua pemuda tersebut. Walaupun Nabi Yusuf itu tahu bahwa nantinya, ya, di antara tahunya dia akan dibunuh, namun dia tidak langsung menyampaikan, tidak langsung menunjuk kepada orang tersebut untuk menjaga perasaan orang tersebut. Jadi terkadang kita mengetahui kebenaran, mengetahui kebaikan, namun kebaikan itu atau kebenaran itu perlu kita sampaikan, namun kita harusnya memilih kata-kata, memilih kalimat-kalimat yang tepat agar orang yang kita sampaikan itu tidak tersinggung atau tidak merasa tersakiti atau tidak merasa bersedih terhadap penyampaian yang kita sampaikan.
Dan Nabi Yusuf alaihissalam ketika menakwilkan mimpi yang dia dapatkan dari cerita kedua pemuda tersebut, dia tidak mengatakan bahwa ini pasti akan terjadi. Dia Nabi Yusuf alaihissalam mengembalikan semuanya kepada Allah. Dia hanya menjelaskan bahwa takwil dari mimpi ini begini dan begitu. Namun dia tidak mengatakan bahwa pasti akan terjadi. Dia mengembalikan bahwa boleh jadi ya, kita akan mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini diantara adab dalam menakwilkan mimpi. Yang pertama, tidak sembarang orang bisa menakwilkan mimpi, menafsirkan mimpi. Ada orang-orang yang memang khusus diberikan ilmu. Kemudian ketika orang tersebut menakwilkan mimpi, dia tidak boleh meyakini dan tidak boleh memastikan bahwa apa yang dia sampaikan itu pasti terjadi, karena semuanya kembali lagi kepada takdir dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan, ya setelah beliau menakwilkan mimpi dari kedua pemuda tersebut, beliau menyampaikan kepada orang yang dia duga, ya, dia duga bahwa nanti dia akan bebas dan diangkat menjadi pelayan raja. Dia mengatakan, tolong sampaikan kepada raja bahwa saya memiliki ilmu begini, saya memiliki kemampuan begini dan begitu, yang mana dengan penyampaian itu semoga raja bisa mengeluarkan saya ke dalam penjara. Dan ini tidak mengapa kita lakukan ya, ketika kita membantu orang lain, ya, ketika kita membantu orang lain, maka tidak mengapa ya, tidak mengapa kita juga ya, meminta ya, tapi tidak harus ya, bukan sebagai kewajiban, jangan sampai itu merusak ya pahala keikhlasan kita. Namun tidak mengapa, tidak ada salahnya ketika kita juga meminta bantuan kepada orang yang minta bantuan kepada kita. Namun ternyata setelah Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan kepada orang tersebut, akhirnya semua terjadi ya. Orang tersebut keluar dari penjara dan diangkat menjadi pelayan raja. Orang yang kedua juga telah dihukum dengan hukuman yang telah disebutkan. Namun ternyata orang yang pertama tidak menyampaikan kepada raja bahwa di dalam penjara ada Nabi Yusuf alaihissalam, yang akhirnya Nabi Yusuf, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, falabitha fis sijni bid'a sinin. Setelah orang itu keluar, Nabi Yusuf masih tertahan di dalam penjara sampai beberapa tahun. Allah mengatakan, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih. Syaitan membuatnya dia lupa. Dan ini diantara bentuk godaan syaitan terhadap hamba-hambanya, terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, ketika kita lupa terhadap sesuatu, maka kita langsung mengingat Allah. Karena ketika kita lupa, itu adalah godaan dari syaitan, itu adalah tipu daya dari syaitan yang ingin menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam tinggal dan tetap di penjara sampai beberapa tahun lamanya. Dan dari ini kita bisa mengambil pelajaran, ya mungkin yang terakhir, pelajaran terakhir dari penutup ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan Nabi Yusuf itu kembali tertahan di penjara untuk beberapa tahun lamanya, bahwa satu kaidah penting, al khairu fi makhtarahu Allah lana. Kebaikan adalah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan atau apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Nabi Yusuf sebagai manusia biasa tentu ingin bebas, tentu ingin keluar dari penjara. Namun ternyata keinginan Allah berbeda dengan keinginan Nabi Yusuf. Allah ingin memberikan waktu beberapa tahun untuk Nabi Yusuf untuk bertahan di penjara, dan kembali ketetapan Allah, takdir Allah itu selalu baik, selalu tepat untuk hambanya. Maka tidak salah ketika beberapa sahabat dan beberapa ulama mengatakan
ketika saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan saya, maka saya memuji Allah sebanyak 1 kali. Dan ketika saya tidak meminta dan Allah memberikan saya satu ketetapan, atau saya meminta dan permintaan itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya memuji Allah 10 kali. Karena yang pertama itu adalah keinginan saya, dan yang kedua adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala terhadap saya, dan sekali lagi keinginan Allah, ketetapan Allah selalu baik bagi hamba-hambanya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya. Semoga pembahasannya tepat ya. Jangan sampai terulang lagi ya, karena beda tadi yang disampaikan, ternyata ya kisah Nabi Yusuf di penjara belum dibahas ya. Semoga apa yang kita baca dan apa yang kita sampaikan itu bermanfaat bagi kita dan bisa kita sebarkan dan bisa kita sampaikan kepada orang-orang lain, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita balasan, memberikan kita pahala yang sempurna, karena di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap malam Ramadan, beliau dan Jibril alaihissalam, manusia yang paling mulia dan malaikat yang paling mulia, setiap malamnya itu belajar Al-Quran, menghafal, membaca dan mempelajari maknanya. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menyelesaikan bulan suci Ramadan. Semoga hari-hari ke depan, hari-hari penentu, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kekuatan, keimanan dan keistiqomahan, hingga nanti di ujungnya Allah menetapkan kita sebagai seorang hamba yang bertakwa, dan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.